berapa jaraknya? Tidak lain adalah delta IAB. Delta IAB itu sama dengan YB dikurang YA, ya, sama seperti ini. Kemudian YB-nya dikeluarkan, koordinat YB-nya dikeluarkan, maka YA ditambah dengan delta YAB. Nah, jadi untuk menghitung XB dengan YB itu tidak lain adalah XA ditambah delta Y, delta XAB, kemudian YA ditambah delta YAB. Nah, sekarang masalahnya berapa delta XAB, berapa delta YAB. Nah, kita turunkan untuk menghitung delta X, ya. Kalau di sini ada sudut jurusan, ya, misalkan di sini ada titik A ke B, maka di sini adalah sudut jurusan atau azimut alfa AB, ya. Sudut yang dibentuk dari arah utara, dari sini ke kanan searah jarum jam dan berhenti di titik A garis A ke B, ya. Maka ini adalah, ya, ini adalah azimut AB. Nah, gitu kan, azimut AB. Nah, untuk menghitung jarak, kalau Anda memiliki azimut AB, ya, kalau Anda memiliki azimut A ke B, maka Anda bisa menghitung jarak, ya, ya, bisa menghitung jarak DAB itu, ya. Kalau ininya diketahui, azimutnya diketahui, nah ini sudah diketahui, ya, ya, kemudian jarak juga sudah diketahui, maka Anda bisa menghitung delta X itu. Berapa delta X? Ya, ini tinggal dikeluarkan. Ya, delta XAB tidak lain adalah jarak dikalikan dengan sinus. Ya, ini jarak dikalikan dengan sinus. Ya, demikian juga untuk yang YAB. Nah, ini yang YAB itu. Berapa delta YAB-nya itu? Ya, delta YAB, ya, berapa delta YAB? Ini tidak lain adalah kosinus alfa AB. Ya, kosinus alfa AB itu tidak lain adalah YAB sisi tegak dibagi dengan sisi miring. Maka DAB-nya dikeluarkan. Apa namanya? Delta YAB-nya dikeluarkan. Ya, sehingga delta YAB sama DAB cos alfa itu. Nah, sehingga bagaimana menghitung XB? Ya, ini, ya, tinggal ganti dengan DAB sinus AB, ya. Maka untuk menghitung koordinat titik B itu tidak lain adalah XB sama dengan XA, ya, ini XA ditambah dengan delta XAB. Delta XAB itu tidak lain adalah DAB sinus alfa AB, yaitu azimut alfa AB, ya. Demikian juga dengan delta YAB, YB, ya, YA ditambah dengan delta YAB. Delta YAB itu tidak lain adalah DAB kosinus alfa AB. Nah, jadi rumusnya ada demikian, ya. Nah, ini Anda tolong dipegang, tolong dibaca, dipelajari, dipahami bagaimana menghitung koordinat tunggal. Rumusnya adalah seperti ini, ya. Jadi kalau Anda mau menghitung titik, yaitu, ya, misalkan di sini adalah titik B mau dihitung, maka XB sama dengan XA. Nah, makanya XA ini harus diketahui, ya, supaya Anda bisa menghitung, gitu, ya. Jadi XA, dari mana XA ini Anda bisa bantuan dari titik BM atau dengan bantuan GPS atau pilihan lain lokal, begitu, ya. Yang penting ini harus diketahui. Harus muncul angkanya, ya, harus muncul angkanya. Kalau nggak muncul, Anda nggak bisa menghitung, ya. Seperti di sini ada rumus seperti ini, ya. Jadi kalau titik awalnya tidak muncul, tidak ada, Anda nggak bisa menghitung ini, ya. Jadi kalau ininya tidak ada, Anda nggak bisa menghitung ini, nah, gitu. Demikian juga nanti koordinat banyak, ya. Koordinat banyak juga sama. Koordinat banyak, yang titiknya banyak,
ya Anda mau menghitung koordinat banyak, maka titik awalnya juga harus diketahui. Ya. Kalau nggak diketahui, maka Anda nggak bisa menghitung. Nah, makanya supaya bisa diketahui, Anda bisa menggunakan bantuan BM, titik BM, benchmark, atau menggunakan GPS, atau menggunakan lokal, ya supaya Anda bisa menghitung. Oke, jadi itu, ya. Jadi itu konsep teorinya, ya sederhana, ya untuk koordinat tunggal itu, ya untuk koordinat tunggal itu apa namanya kronologisnya, konsep teorinya sedikit, nggak banyak. Ya mungkin kalau Anda membaca di buku mungkin ada beberapa halaman. Tapi saya di sini meringkas, meresume, ya yang penting saya munculkan yang pentingnya saja, yang langsung berkaitan, yang berhubungan dengan rumusnya itu, dengan sketsa, dengan bantuan sketsa ini. Ya, sehingga muncul suatu persamaan atau rumus bagaimana menghitung koordinat tunggal. Nah, jadi tolong ini rumus ini di ya dipahami, ya dipegang dan dipahami, ya berkaitan dengan. Nah, mengenai notasinya, nanti notasinya mau A, mau B, mau C silahkan. Mau diganti dengan titik, titik 1, titik 2, titik 3 dan seterusnya silahkan, bebas. Yang penting pemahamannya, kalau Anda mau menghitung koordinat tunggal, maka ada koordinat awal yang harus diketahui, kemudian Anda perlu jarak yang diketahui, juga harus ada azimut yang diketahui, ya. Nah, jadi ada 3 variabel, ya, 3 angka yang harus muncul, ya. Tidak ada salah satu angka yang muncul, maka Anda tidak bisa menghitung, ya gitu. Ya, nah, jadi ada 3 data yang harus dimiliki, ya untuk menghitung koordinat tunggal. Nah, nanti untuk koordinat banyak, sebetulnya balik lagi ke persamaan ini. Ya, untuk menghitung koordinat banyak, persamaannya juga sama. Ya, persamaannya juga sama seperti ini. Ya, hanya nanti untuk koordinat banyak ada koreksi, ya, ada koreksi sudut, ya, ada koreksi sudut azimut. Nah ini, ya, jadi nanti apa namanya azimutnya ini harus dikoreksi. Nah, jarak juga harus dikoreksi. Nah, jadi yang 2 angka ini harus dikoreksi. Ada hitungan tambahan, ya, sehingga nanti hitungannya itu lebih banyak, gitu. Ya, lebih panjang, gitu. Ya, kaitannya dengan koordinat banyak. Nah, untuk saat ini kita bagaimana menghitung koordinat tunggal, gitu. Ya, jadi persamaannya adalah demikian. Ya, jadi nanti tolong ini dipegang, ya, dipahami dan dipegang, dan nanti kita akan terus-menerus menggunakan persamaan ini. Ya, untuk ke depan, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai pertemuan terakhir itu kita tentunya akan berhubungan dengan rumus ini. Ya, itu. Oke, kita lihat contoh. Nah, ini ada contoh. Jadi ada contoh. Ya, ini ada contoh yang saya munculkan. Nah, sebelum ke contoh, silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, ya dipersilakan dulu. Ya, sebelum masuk ke contoh. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Ya, ini ada contoh. Contoh bagaimana menghitung koordinat tunggal. Bagaimana menghitung koordinat tunggal. Nah, di contoh ini titik P-nya sudah diketahui. Ya, ini adalah titik P. Titik P nilainya minus 2.500, Y-nya positif 4.800. Nah, kemudian
Jarak, nah di sini jaraknya sudah dihitung, sudah diketahui. Ya, ini ada jarak dari, ya di sini notasinya DPA, itu artinya jarak dari titik P ke titik A. Ya, jarak dari titik P ke titik B, jarak dari titik P ke titik C, jarak dari titik P ke titik D. Nah, gitu lah. Ya, ini adalah jarak. Ya, jarak sudah diketahui. Kemudian, nah di sini ada sudut jurusan atau azimut. Nah, ini juga azimutnya sudah dihitung, sudah jadi. Ya, Anda tinggal pakai. Ya, jadi nggak usah ngitung lagi. Hanya bagaimana menghitung azimut. Nah, ini minggu yang lalu sudah disampaikan bagaimana cara menghitung azimut. Ya, jangan lupa untuk menghitung azimut itu ada aturan sudut, ada aturan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, jangan lupa itu. Ya, terutama tanda positif negatif. Ya, terutama identitas X dengan identitas Y yang kaitannya dengan positif dan negatif itu. Untuk memilih kuadran, ya, untuk memilih kuadran 1 sampai kuadran 4. Nah, dari kuadran 1 sampai kuadran 4 di situ ada sudut yang Anda gunakan. Nah, Anda tinggal lihat saja kuadran 1, 2, 3, atau 4 yang Anda pilih. Ya, sehingga nanti sudutnya menyesuaikan. Nah, di contoh ini azimutnya sudah dihitung, ya, sudah jadi. Anda tinggal pakai. Nah, di sini ada azimut dari titik P ke titik A, itu maksudnya gitu. Ya, arti daripada notasi itu adalah seperti itu. Ya, ini adalah sudut jurusan atau azimut dari titik P ke titik B, dari titik P ke titik C, dari titik P ke D, ya itu. Nah, itu adalah sudut jurusan. Nah, pertanyaannya adalah menghitung titik koordinat titik A, titik B, titik C, dan titik D. Berapa koordinat A, berapa koordinat B, C, dan D. Oke, jadi pertanyaannya Anda diminta untuk menghitung koordinat tunggal. Ya, koordinat tunggal yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ya, dengan menggunakan metode polar. Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Nah, di sini kalau lihat sketsa, nah saya bicara dulu sketsa. Ini saya tampilkan sketsa, ya, bantuan sketsa, ya. Jadi sebaiknya kalau Anda mau menghitung koordinat, itu sebaiknya bikin sketsa. Kalau bikin sketsa kan sebentar itu, ya. Anda bikin sumbu salib, ya, bikin sumbu salib, kemudian Anda plot koordinat. Nah, tadi ada titik koordinat nah, sebentar, ini gambarnya salah ini. Tadi mestinya ini gambar yang lalu, ini yang kaitannya dengan azimut AC. Oh, ya, bukan gambar yang ini. Ini gambarnya saya lupa di mana ini. Ya, nggak apa-apa lah ini. Ya, saya munculkan aja dulu. Ya, ini berkaitan dengan azimut. Jadi azimutnya itu ini kalau lihat gambar yang lalu, ini sketsa bagaimana menghitung dan memplot azimut. Ya, azimut AC, ya. Saya perbesar. Nah, ini cara ngeplot azimut, ya, cara ngeplot azimut, ya. A ke B, kalau A ke B berarti dari arah utara, ya, searah jarum jam sampai ke garis AB, itu kan azimut AB. Kalau azimut AC ini garisnya AC, maka azimut AC itu adalah dari arah utara searah jarum jam dan berhenti di garis AC. Ya, maka nilainya adalah seperti ini, ya. Sketsa gambarnya seperti ini dan nilainya pasti kurang lebih tidak kurang lebih mendekati ini. Nah, sekarang, ya,
apa namanya? Tadi pertanyaannya adalah berapa koordinat titik A? Nah, berapa koordinat titik A? Nah, tadi rumusnya tentunya ada X yang dicari, itu sama dengan X awal yang diketahui, ditambah dengan delta X titik P ke titik A, gitu kan. Dari titik P ke titik A, ya gitu. Ini yang dicari, ini yang diketahui. Ya. XP ditambah dengan delta X titik P ke titik A. Ya. Nah, tadi kan sudah diketahui titik P. Ya, titik P. Berarti Anda perlu azimut dari titik P ke titik A. Ya, pasti begitu. Ya, jadi pasti ini kalau ini adalah azimut dari titik P, berarti sketsa azimut itu ada di titik P. Nah, makanya nanti titik P-nya diplot, ya, diplot. Kalau Anda ngeplot ini kan gampang. P minus berarti ke kiri, X-nya itu, kemudian Y-nya positif berarti ke atas. Nah, berarti ini titik P ini ada di kuadran berapa? Kalau saya tanya ini. P ini ada di kuadran ke berapa ini? Halo? Ada yang jawab? Kuadran 4, Pak. Tuh. Jadi minus, ya, ini ke kiri, kemudian yang Y-nya ke atas. Nah, berarti ini ada di kuadran keempat. Betul. Nah, jadi anak sudah memahami ini. Jadi begitu ditanya ini di kuadran keberapa? Di kuadran keempat. Ya, jadi P ini ada di kuadran di 4, yaitu yang sebelah kiri atas. Gitu. Ya. Nah, jadi P ini pasti ada di sekitar sini. Ya, gitu ya. Ada di sekitar sini, P gitu. Nah, P ya, P. Nah, kemudian kalau Anda bikin sketsa, ya, ini azimutnya berapa ini? 65. Nah, P ke titik A. A-nya belum ada. Justru mau dihitung nih titik A-nya itu. Nah, paling tidak, ya, untuk menyiasati atau mengestimasi keberadaan titik A itu ada di mana. Nah, sebetulnya Anda bisa memprediksi atau mengestimasi dengan menggambar azimut dari titik P ke titik A yang besarnya 65, ya kan? Kalau Anda mengestimasi atau memprediksi titik A sebesar 65 derajat, karena sebetulnya bisa menggambar sketsa, ya. Misalkan titik P-nya di sini. Nah, titik P-nya misalkan di sini, P. Nah, kemudian azimut P ke A. Ya, azimut dari P. Nah, A-nya itu pasti ada di sekitar sini. Antara 0 sampai 360 derajat. Nah, karena tadi angkanya 65 derajat, nah, maka ini P-nya Anda buat garis utaranya ke atas. Ini P-nya di sini, ini utaranya ke sana. Maka Anda tinggal tarik garis azimut, ya, azimut dari utara searah jarum jam sampai besarnya 65 derajat. Jadi kalau misalnya P-nya di sini, ini utaranya, kemudian Anda tarik sebesar 65 derajat, nah dari titik P, maka sudutnya garisnya ada di sekitar sini, gitu. Nah, sekitar sini. Di mana titik A-nya itu? Ya antara garis ini, gitu. Sekitar garis ini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ya, nah itulah. Pokoknya A-nya sekitar situ. Nah, nanti tinggal dibuktikan dari perhitungan itu. Nah, untuk perhitungan, ya, nah tadi persamaannya adalah XA sama dengan XP ditambah dengan delta X PA, delta X P ke titik A, ya. Nah, itu perjalanannya adalah ini, ya. Delta XPA itu adalah DPA sinus azimut P ke A.
Ya, itu yang tadi sudah disampaikan. Ya, ini jarak kali sinus azimut, ya, jarak sinus azimut gitu. Ya, jarak kali sinus. Nah, ya, jadi jarak kali sinus azimutnya itu. Ya, delta XPA itu adalah ini. Jaraknya ya sudah ada tadi jaraknya ini DPA 2400 kali sinus azimutnya 65 derajat 14 menit 26 detik. Nah, 14 derajat 26 detik. Ya. Ya, sehingga jaraknya adalah sekian ya. Kalau sudah dihitungkan, demikian juga untuk YPA-nya, delta Y-nya itu adalah jarak dikalikan kosinus azimutnya itu. Ya, sehingga hasilnya adalah sekian. Maka XA XP ditambah DPA sinus P ke A gitu kan. Nah, ini hasilnya sudah dihitungkan ya, ini ya minus. Jadi X-nya itu adalah minus sekian. Y-nya adalah positif sekian. Nah, jadi kalau diplot ini plot XA-nya itu ini minus sekian di sini. Ya, ini 0, ini minus 1000 ya. Nah, jadi itunya adalah minus 320 di sini. Nah, setelah sini. Kemudian Y-nya 5800. Ini ya sekitar sinilah. Ya, jadi titik A-nya ada di sekitar sini. Ya, kalau yang tadi itu adalah P-nya di situ. Nah, kalau dibuat azimutnya maka nah, jadi kurang lebih apa namanya titiknya setelah dihitung ternyata titiknya ada di sini titik A-nya itu. Ya, minus 320 sekian, ini 5800 sekian. Nah, ketemunya di sini kurang lebih di situ. Nah, jadi ini ada titik P, ini ada titik A. Jadi kalau ditarik maka ya inilah ya A-nya ada di sini. Nah, itu paling tidak mengestimasi titik A ya, keberadaan titik A itu. Nah, jadi apa namanya XA-nya adalah sebesar ini, YA-nya adalah sebesar itu. Nah, jadi itu untuk apa namanya titik A ya, untuk titik A. Nah, untuk titik B ini juga sama. Anda nanti tinggal plot ya P ke B. Nah, P ke B ya, caranya Anda tarik dari utara searah jarum jam sampai besar sudutnya sekitar sini. Ya, ya nanti kalau Anda apa namanya menggunakan busur itu mungkin lebih bagus ya. Karena di situ busur itu ada derajatnya itu ya. Dari utara searah jarum jam sampai ke sudut PB sebesar 116 derajat 5 menit 41 detik ya. Sehingga nanti dengan rumus ini ya jadi nanti kalau Anda menghitung titik B dari titik P ya, berarti nanti XB sama dengan XP. Nah, gitu kan, XP-nya diketahui ditambah dengan jarak dari P ke B ya, P ke B kalikan dengan azimut PB. Nah, gitu ya, itu kaitannya dengan apa namanya titik koordinat yang diketahui, kemudian menghitung titik B ya, menghitung titik B ya, sehingga nanti XB sama dengan XP tambah delta XPB. Nah, gitu. Demikian juga untuk yang YB sama dengan YP ditambah dengan delta XPB. Nah, ya. Nah, jadi apa namanya jarak PB-nya sudah ada, ya PB-nya sudah ada, tinggal dimasukkan, azimut PB-nya juga sudah ada, tinggal dimasukkan, ya, sehingga ya nanti XB bisa dihitung, ya
YB juga bisa dihitung. Ya. Nah, jadi apa namanya caranya seperti itu. Ya. Nanti yang lainnya titik C, titik D, ya Anda tinggal coba dihitung ya untuk latihan bagaimana menghitung koordinat titik B, titik C, dan titik D itu. Oke, jadi itu caranya bagaimana menghitung koordinat tunggal dengan metode pola, ya, metode pola. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, sebelum